Nama saya Suster Ignatin Ujulawa. Saya masuk kongregasi CB itu tahun 80. Lalu kemudian masuk ke Legio Indonesia Timur ini tahun 2004. Legio Indonesia Timur itu mulai berdiri 2007. Dan saya berada di komunitas Leo Leba ini yang merupakan komunitas pertama masuk ke NTT. Waktu itu tahun 68 para suster datang, kemudian mengelola rumah sakit Bukit. Lalu kemudian tahun 72 itu pindah ke rumah biara ini dan menjadi dua komunitas kesehatan dan komunitas pendidikan. Jadi di biara ini adalah komunitas pendidikan. Lalu kemudian kami tidak berkarya lagi di Bukit, tinggal berkarya di komunitas Bintang Samudra ini, mengelola sekolah SMP Santo Pius 10. Kemudian juga di Adonara. Di Adonara itu kami mempunyai poliklinik atau klinik Pratama sekarang, ada tepatnya di Witihama. Dan tahun 2022 kami mulai mengelola SD Tarsisius 1. Jadi kami sekarang berkarya di bidang pendidikan itu SMP Pius 10 Leo Leba dan SD K1 Tarsisius. Kemudian kami juga mengelola asrama yang anak-anaknya adalah anak-anak SMP Santo Pius saja. Jadi kami hanya menerima mereka perempuan dan laki-laki. Suster boleh cerita bagaimana awal terpanggil masuk biara dan kenapa CB? Iya. Awal masuk biara sebetulnya saya keinginan saya sih di kontemplatif ya. Tapi ketika itu Romo di terapis sana mengatakan bahwa saya ini tidak cocok di kontemplatif, kamu cocoknya itu di aktif. Besok saya antar kamu ke CB gitu. CB itu apa? Lalu dia pokoknya besok ikut begitu. Jadi sebelumnya sih ketika saya masih di Blora, karena bapak saya tentara jadi saya pindah-pindah. Waktu di Blora itu saya mau masuk SND di juga. Waktu itu saya ingat sih mereka juga mengatakan CB, tapi saya tidak begitu jelas karena saya juga tidak kenal CB. Lalu kemudian mau masuk kongregasi apalagi itu saya juga ada saja pokoknya tidak jadi. Jadi ketika Romo mengantar saya ke Magelang, lalu saya ngelihat suster di situ ya saya tertarik, ya sudah saya mau di situ. Lalu kemudian saya masuk ke CB. Suster ada pesan untuk orang muda untuk menghayati panggilan, untuk menjawab panggilan. Iya. Dari pengalaman saya pribadi, artinya dengan situasi yang sekarang, kalau orang-orang muda sekarang kan banyak pilihan ya. Kalau saya dulu kan tidak terlalu complicated gitu. Kalau sekarang itu memang banyak pilihan, lalu kemudian juga
dunianya juga seperti itu. Yang penting itu bahwa pertama adalah mau, memang saya mau jadi suster begitu. Lalu kalau nanti sudah jadi suster, yang paling selalu dan bisa menyelamatkan adalah itu terbuka, berani, tidak usah takut apa segala macam gitu. Kadang-kadang itu saya pernah punya teman dia takut nanti kalau tidak jadi suster bagaimana, itu perkara nanti, tidak usah dipikirkan, yang penting saya mau dan saya lalu yang mengikuti apa yang menjadi ya mungkin kalau dulu saya tidak tahu itu sesuatu kekuatan dari Allah sendiri dulu, tapi dari pengalaman itu bahwa memang Tuhan itu terus membimbing terus, jadi apapun selalu dia akan tidak pernah meninggalkan saya gitu. Saya yang modelnya seperti ini nih kayaknya sangat dimengerti oleh Tuhan gitu. Jadi saya merasa ya saya enjoy saja, saya enjoy. Lalu kemudian saya juga dulu tidak pernah berpikir mau kal kekal tidak kal kekal. Bagi saya sudah kal kekal. Kalau saya mengucapkan kal itu ya memang tujuan saya memang menjadi suster begitu. Jadi yang penting mau, lalu kemudian mengikuti bisikan Allah ya sendiri ya, yang jelas doa itu harus ya, itu ya berdoa itu. Dan saya kira dulu saya sebelum masuk suster ya doa itu ya ala kadarnya begitu, tapi bahwa dibimbing dengan begitu lalu relasi dengan Allah itu ya semakin menjadi kuat dan ya punya relasi pribadi, bukan umum begitu. Jadi kalau orang muda zaman sekarang tuh yang penting terbuka, pasti jalan itu akan ya terang lah begitu ya, tidak keterbukaan itu karena dengan rendah hati kalau terbuka dan rendah hati sudah itu dasarnya saja. Suster waktu pertama ini ya ingin menjadi suster di waktu muda, bagaimana sikap orang tua? Iya, itu mereka berdua memang tidak, karena saya anak pertama ya. Lalu mereka juga sebetulnya awalnya kan kalau dipikir-pikir saya pengen jadi suster itu kan melihat suster kami dulu waktu di Blora itu orang kok hidupnya kok di sekolah terus. Saya bilang sama bapak saya, bapak itu suster itu tidak punya rumah kan, kok dia itu tinggalnya di sekolah terus. Bapak saya yang ngomong begini, suster itu dipilih Allah begitu. Saya kira kata-kata itu yang mungkin membuat saya dipilih Allah untuk ya itu tadi mendidik kamu yang model-model begitu itu supaya ya jadi orang begitu. Terus saya bilang dipilih Allah, saya dipilih jadi ketua OSIS saja saya senang, apalagi dipilih Allah dalam pikiran saya. Bapak saya bisakah jadi suster? Bisa saja kalau kamu bukan kelakuanmu seperti ini itu macam begitu bapak saya. Tapi dia tidak begitu mungkin ya memang itu jalan Tuhan ya. Nah kata-kata itu yang menjadi keinginan saya itu kuat begitu. Nah waktu saya itu mau masuk biara itu, terus bapak saya akan bilang, kau lihat Nona gitu, kau pikir masuk biara ini gampang? Kau model seperti itu, kau makan juga seperti itu, maksudnya makan saya kan pilih-pilih begitu ya, kau tidak bisa seperti itu. Terus saya hanya diam saja. Terus saya pergi saya waktu itu di Magelang kan juga sama kerja, jadi honorer gitu di pajak ya, kantor pajak begitu. Lalu saya berusaha untuk tidak minta uang sama bapak saya, biar maksud saya sih saya masuk biara ya udah gitu ya, tidak ini
ya, sombong saya gitu, sombong tidak minta uang sampai saya jual beras itu karena saya aduh belum gajian tapi saya mesti pergi ke kuliah itu saya tidak punya uang lalu saya diam-diam begitu jual beras itu 2 kilo untuk karena besok katanya gajian gitu. Saya tunggu sampai orang tidak ada lalu itu Mbak mau ngesake apa gitu toh. Terus saya bilang, Bu, saya mau jual beras gitu. Untuk apa kok jual beras? Saya tidak punya uang untuk naik angkot. Lalu dia ini kan, rupanya itu diketahui oleh bapak saya kan, bapak saya punya anak buah di situ gitu. Lalu berangkat situ. Lalu saya dipanggil sama bapak saya bilang, pulang kamu ke Salatiga itu. Saya bilang, kenapa Pak? Sombong ya kamu, hebat ya kamu sudah, pokoknya begitu. Saya diam saja. Nah, biasanya setiap kali saya ulang tahun itu kan saya minta sesuatu sama bapak saya setiap kali, terus itu kok sudah tinggal, maksudnya dalam bulan itu kok tidak minta gitu. Terus dia bilang gini, kenapa biasanya kamu sudah